Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kali ini bertemu dengan pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam dengan materi periodisasi masa dinasti Abbasiyah. Kita membahas mengenai kondisi sosial yang ada pada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, dalam beberapa periode masyarakat muslim non-Arab memegang peranan yang penting dalam pemerintahan. Di antaranya yaitu keluarga Barmak, dinasti Buwaihiyah, dan dinasti Seljuk. Jadi Barmak, Buwaihiyah, dan dinasti Seljuk ini merupakan keluarga atau orang-orang dari non-Arab yang memegang peranan penting dalam pemerintahan di dinasti Abbasiyah. Jadi ada berbeda dengan dinasti Umayyah yang tidak ada atau tidak bisa orang selain Arab itu memerintah di pemerintahan pada saat dinasti Umayyah. Ini yang membedakan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Justru dalam dinasti Abbasiyah, keluarga Barmak, dinasti Buwaihiyah, dan dinasti Seljuk ini berperan sangat penting, bahkan memimpin pemerintahan meskipun bukan menjadi seorang khalifah. Keluarga Barmak. Yang pertama, keluarga Barmak adalah keluarga bangsawan terpandang asal Balkh, Persia. Dan Khalid bin Barmak adalah orang pertama dari keluarga Barmak yang membina hubungan dengan para khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi keluarga Barmak ini mereka berjasa saat berjuang dalam gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dan ikut berperan besar dalam proses berdirinya dinasti ini. Dan Khalid bin Barmak tadi berjasa besar dalam usaha meredakan pemberontakan di Mesopotamia. Dan untuk beberapa saat lamanya dia menjadi gubernur di Mesopotamia itu ya, yang berada atau di bawah wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya yakni dinasti Buwaihiyah, berasal dari golongan Syiah. Nah, mereka memegang peranan penting selama hampir 1 abad. Pada masa tersebut, khalifah hanya dianggap sebagai simbol, sedangkan kekuasaan dipegang oleh dinasti Buwaihiyah. Nah, baru golongan selanjutnya yakni keluarga Buwaihiyah atau dinasti Buwaihiyah. Namun pada periode ini atau ketika berada di bawah dinasti Buwaihiyah, mulai muncul awal mula kemunduran dari dinasti Abbasiyah ya. Karena bahkan khalifah hanya sebagai simbol suatu pemerintahan, hanya sebagai simbol saja, hanya sebagai simbol dari negara, simbol dari kerajaan atau simbol dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Dan kekuasaan atau pemerintahan dipegang oleh dinasti Buwaihiyah. Jadi keluarga Buwaihiyah atau dinasti Buwaihiyah ini berhasil memegang kekuasaan pemerintahan dari dinasti Abbasiyah. Meskipun khalifahnya dari keluarga Abbas, tetapi yang memegang pemerintahan adalah keluarga Buwaihiyah yang berasal dari golongan-golongan Syiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinasti Seljuk. Nah, dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, keberadaan orang-orang Seljuk ini menjadi penguasa yang sesungguhnya, dan khalifah menjadi simbol di istana Baghdad. Nah, ini sama seperti ketika masa orang-orang Buwaihiyah, orang-orang Seljuk pun seperti itu. Mereka berkuasa di pemerintahan dinasti Abbasiyah dan khalifahnya menjadi simbol di istana Baghdad. Dan yang membedakannya yakni jika Buwaihiyah itu golongan Syiah, orang-orang Syiah, dinasti Seljuk ini adalah golongan Islam Sunni.
Islam Sunni, golongan Islam yang sama dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk ke materi utama kita kali ini, yakni periodisasi masa Abbasiyah. Para sejarawan mengklasifikasi periodisasi Abbasiyah ke dalam 5 masa, yakni yang pertama periode pertama atau sering disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua periode kedua atau biasa disebut dengan pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode ketiga atau biasa disebut dengan periode pengaruh Persia kedua. Ini nanti yang berkuasa adalah Buwaihiyah ya. Kemudian yang selanjutnya yakni periode keempat atau biasa disebut dengan periode pengaruh Turki kedua, atau nanti yang berkuasa adalah orang-orang Seljuk, asal dari orang-orang Turki. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni periode pertama dari dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Nah, periode pertama ini dinasti Abbasiyah mencapai masa kemasannya. Jadi masa kemasannya itu ada pada periode pertama ini, di mana para khalifah betul-betul menjadi tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Jadi baik itu soal pemerintahan maupun soal agama itu berada di bawah kekuasaan dari seorang khalifah. Pada periode pertama ini pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa kemasannya. Di periode ini pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Dan pada mulanya pemerintahan dinasti Abbasiyah ini memiliki ibu kota di Al-Hasimiyah, dekat dengan Kufah. Namun Al-Mansur, khalifah dari dinasti Abbasiyah, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru yang dibangunnya, yaitu Baghdad. Dan dari kota Baghdad inilah peradaban Abbasiyah itu mulai maju dan sangat berkembang, sehingga banyak orang-orang yang berdatangan ke Baghdad, di mana Baghdad menjadi sebuah peradaban baru, menjadi sebuah peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya Al-Mansur mengangkat sejumlah personal dari bangsa Persia untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Nah, di sini orang yang atau khalifah yang pertama bekerja sama dengan bangsa Persia, yaitu Al-Mansur. Karena Al-Mansur sendiri yang memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad, di mana Baghdad di sana merupakan daerah-daerah yang banyak orang-orang Persia berada di Baghdad. Dan Al-Mansur pun mengangkat orang-orang dari Persia untuk menjabat sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif. Eksekutif yaitu pelaksana pemerintahan, dan yudikatif yaitu sebagai pengawas atau sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan itu sendiri. Dan dia juga mengangkat wazir sebagai koordinator departemen, dan wazir yang pertama adalah Khalid bin Barmak. Jadi wazir sendiri merupakan gabungan atau fungsinya yaitu sebagai perdana menteri ya. Wazir merupakan perdana menteri sekaligus menteri dalam negeri. Nah, fungsinya yaitu perdana menteri dan menteri dalam negeri yang disebut dengan wazir. Dan selama 50 tahun wazir dikuasai oleh keluarga Barmak, berada di tangan keluarga Barmak ya. Selanjutnya yakni masuk kepada periode kedua.
Periode kedua atau biasa disebut dengan periode Turki pertama, pengaruh Turki pertama. Kenapa disebut demikian? Karena orang-orang Turki mulai terlibat atau berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mengapa awalnya masuk orang-orang Turki ke dinasti Abbasiyah? Awalnya karena ketika masa periode pertama itu kan dinasti Abbasiyah sedang berada dalam masa kejayaannya. Namun karena kejayaan tersebut mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Dan kehidupan mewah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak dari para pejabat dan menyebabkan pemerintahan terganggu, rakyat menjadi miskin, dan itu menjadi peluang bagi orang-orang Turki, menjadi peluang bagi tentara-tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Dan pada masa Al-Mutawakil, inilah dimulainya periode kedua. Pada masa ini orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah Al-Mutawakil wafat, orang-orang Turki lah yang memilih dan mengangkat khalifah. Jadi bahkan yang memilih khalifah itu adalah berasal dari orang-orang Turki yang tadinya adalah para perwira, para militer Turki. Masuk ke pemerintahan dinasti Abbasiyah, bahkan menurunkan dan mengangkat khalifah dari dinasti Abbasiyah. Kemudian dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas dan khalifah hanya menjadi simbol di istana Baghdad. Dan ini merupakan keruntuhan dari dinasti Abbasiyah. Meskipun dinasti Abbasiyah itu usianya 500 tahun ya, cukup lama, tapi masa kejayaannya itu hanya 1 abad ya, 100 tahun di periode pertama. Dan periode kedua ini mulai masuk ke periode kedua, mulai terjadi kemunduran bahkan keruntuhan. Jadi 400 tahun sisanya dari periode pertama itu dinasti Abbasiyah terus mengalami kemunduran. Nah, adapun faktor-faktor terpenting yang menyebabkan mengapa Bani Abbas itu bisa mundur atau kemunduran dari Bani Abbas pada periode kedua ini, yang pertama yaitu alasannya karena luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan, sementara komunikasi lambat. Nah, karena pemerintahannya sangat luas, tetapi komunikasi mungkin tidak terlalu efektif bahkan lambat, itu faktor yang penting dan menyebabkan kemunduran. Kemudian yang kedua yaitu dengan profesionalisasi tentara, karena tadi menunjuk atau mengangkat tentara masuk ke pemerintahan, maka ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Terus semuanya dikuasai atau diurus oleh tentara, sehingga terus tergantung kepada tentara dan wibawa, kemudian kebijakan-kebijakan khalifah itu hilang. Kemudian yang ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Nah, karena menunjuk tentara dari Turki tadi, kemudian tentu saja tentara pun harus dibayar dan biaya dari pembiayaan untuk tentara kemiliteran itu sangat besar, sehingga mulai menurun keuangan. Setelah khalifah merosot, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Jadi tidak ada lagi pajak-pajak yang masuk dari wilayah-wilayah dari berbagai daerah ke kota Baghdad, ke kota pusat dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk ke periode ketiga,
yakni tahun 945 Masehi sampai dengan 1105 Masehi. Pada periode ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaih. Jadi masih pemerintahan ada di tangan, bukan berada di tangan khalifah, melainkan di tangan golongan lain, yaitu pada periode ini di golongan orang-orang Buwaih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buwaih adalah penganut aliran Syiah. Pada masa ini Baghdad tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz. Bahkan pusat pemerintahan di Baghdad itu dipindahkan oleh orang-orang Buwaihi oleh orang Bani Buwaihi ke Shiraz. Namun dalam bidang ilmu pengetahuan di periode ini dinasti Abbasiyah terus mengalami kemajuan. Meskipun figur khalifah kemudian pemerintahan dari khalifah Bani Abbas itu menurun dan dikuasai oleh orang-orang Buwaihi, tetapi ilmu pengetahuan terus meningkat bahkan maju. Di antaranya muncul pemikir-pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Miskawayh, dan kelompok studi Ikhwan As-Sofa. Dan bidang ekonomi, pertanian, perdagangan juga mengalami kemajuan. Selanjutnya yaitu periode keempat, tahun berkuasa tahun 1105 sampai dengan 1195 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Seljuk atas Daulah Abbasiyah, atau biasa disebut dengan periode pengaruh Turki kedua ya. Kehadiran Bani Seljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihiyah. Jadi ketika masa periode ketiga tadi para khalifah tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kekuasaan baik di pemerintahan maupun sebagai pemimpin agama ya, karena periode ketiga tadi orang-orang Buwaihi memiliki aliran Syiah, berbeda dengan dinasti Abbasiyah yang Sunni. Nah, kehadiran orang-orang Seljuk ini diundang para tentara Seljuk ini diundang oleh para khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan dinasti Buwaihiyah di pemerintahan dinasti Abbasiyah. Memang sedikit merubah sedikit merubah wibawa dari khalifah itu sendiri, karena khalifah menjadi lebih berwibawa dengan bidang agama kembali dikuasai atau di bawah pemerintahan dari khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan baik seperti pada periode sebelumnya. Dan yang paling terkenal adalah Nizamul Muluk, yakni Perdana Menteri yang mendirikan Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Dan cabang-cabang Madrasah Nizamiyah didirikan hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan. Selanjutnya di antara para cendekiawan Islam pada periode ini yaitu Al-Zamakhsyari, Al-Qushayri, Al-Ghazali. Al-Ghazali yang paling terkenal ya, dan Umar Khayyam. Itu para cendekiawan yang muncul pada periode keempat dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu periode kelima. Pada periode ini khalifah dinasti Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu seperti yang periode-periode sebelumnya Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ada di bawah kekuasaan dari kekuasaan orang-orang Buwaihiyah, di bawah kekuasaan dari orang-orang Seljuk. Nah, pada periode kelima ini khalifah dinasti Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti-dinasti tadi atau orang-orang tadi ya. Para khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali,
namun hanya di Baghdad dan di sekitarnya saja. Kecil ya, cakupannya kecil, dan pada periode ini mulai banyak pemerintahan-pemerintahan atau dinasti-dinasti baru, kekuasaan-kekuasaan baru. Jadi yang tadinya ada di bawah wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, mulai banyak yang memproklamasikan kekuasaannya sendiri, atau dalam artian mulai memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena luasnya pemerintahan, di ujung pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, di akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, wilayah itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga banyak yang memproklamirkan kemerdekaan wilayah mereka sendiri. Pada masa ini tentara Mongol menyerang Baghdad. Baghdad dapat direbut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Nah, pada periode kelima inilah datang orang-orang Mongol dan menghancurkan dan sekaligus mengakhiri pemerintahan dinasti Abbasiyah yang sudah berlangsung sangat lama, yakni 500 tahun, harus diakhiri dengan sangat barbar ya, dengan penyerangan orang-orang Mongol. Mereka menghancurkan Baghdad, membumi hanguskan Baghdad, dan menghancurkan peradaban yang sudah dibangun sejak lama, menghancurkan peradaban Islam yang sudah dibangun sejak lama, sudah 500 tahun, dihancurkan oleh tentara-tentara Mongol. Oke, demikian materi sejarah dan kebudayaan Islam untuk pertemuan kali ini. Silakan materi ini kalian catat di buku catatan kalian masing-masing, kemudian kopiannya silakan kumpulkan di wali kelas kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengisi absen. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.